Assalamualaikum Prof. Suripin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, membangun ibu kota ini perlu secara detail dan teliti, harus dilakukan melalui kajian-kajian ilmiah dari para pakar. Namun IKN ini sepertinya ini dipaksakan dan terkesan ini gerusa-gerusu segera diwujudkan. Ini bagaimana sebenarnya kronologis proyek IKN ini dilihat dari aspek perencanaan. Lalu bagaimana ini nanti idealnya suatu IKN ini direncanakan sehingga membawa maslahat bagi semua warga bangsa Indonesia. Nah, ini mohon analisis jenengan berkaitan dengan Kalimantan ini dipilih sebagai lokasi baru IKN. Nah, monggo Prof. Suripin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a, amma ba'd. Para peserta yang dirahmati Allah, sebenarnya ini berat ya saya untuk mengkritisi, tapi karena saya dijawil oleh Prof. Fahmi Amhar, saya tidak bisa menolak. Karena terus terang saya juga belum pernah sampai ke sana begitu. Ini saya paling dekat ya sampai ke Balikpapan ketika mereview master plan drainasi, ke Samarinda juga demikian gitu ya. Tapi ke lokasi PPU ini belum pernah. Tapi baik, saya coba review sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar kepada saya. Saya akan ini share screen gitu ya. Baik, jadi judul yang diberikan ke saya itu analisis kritis multidisiplin tentang analisis kritis perencanaan wilayah IKN ya. Ya, karena ini saya akan membelokkan ini ya, topik yang diberikan, karena bidang saya itu bukan perencanaan wilayah ya, tapi terkait dengan air. Mudah-mudahan ya sedikit nyambung gitu antara perencanaan wilayah dan air, karena lahan dan air itu kan boleh dikatakan dua sisi yang bolak-balik. Kalau bicara air tidak lepas dari bicara lahan ya, wilayah. Kalau bicara wilayah berarti yang menyangkut air. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu alasan kuat pindah ibu kota itu kan bahwa di Jakarta khususnya, Jawa pada umumnya itu mengalami krisis air, ya. Krisis air untuk air bersih dan juga bencana yang ditimbulkan oleh air. Nah, ini menjadi salah satu alasan ingin pindah ibu kota. Nah, sehingga saya membelok ke situlah, ke air gitu ya, membelok ke air, dan juga menjadi salah satu kriteria ya untuk menentukan lokasi ya, ini ya, yang saya lingkari merah itu ya, daya dukung tanah dan air baku. Nah, ini ya, sehingga jangan sampai apa yang terjadi di Jakarta itu dengan alasan krisis air akan terulang di lokasi yang baru. Nah, oleh karena itu ya perlu kita cermati gitu ya, di sana itu airnya berlimpah, airnya cukup untuk mendukung ibu kota baru ya, yang akan dikembangkan ya. Karena ibu kota baru ini IKN ini kan prestisius, gambaran yang sangat ideal sekali yang diharapkan gitu ya. Jadi ekspektasinya sangat tinggi ya, smart city, kota terbagus di dunia dan seterusnya gitu ya. Nah, ini apakah nanti bisa tercapai gitu ya, apa potensi yang
ada di sana gitu ya. Ya, itu yang coba saya cermati ya. Jadi saya melihatnya dari potensi sumber daya air dan proses penyiapannya, proses perencanaannya khususnya. Ya. Nah, jadi air itu memang bisa dilihat dari dua sisi. Positif itu memang ya kita semua butuh air, ya semua kalau hidup butuh air, bahkan segala proses itu hampir membutuhkan air, apalagi kita seorang Muslim sangat penting untuk bersuci. Ya. Ya, ini walaupun ya semua agama sebenarnya butuh air ya, untuk yang berbagai ini, tapi biasanya menggunakan air. Kita selaku Muslim yang paling ini ya banyak ya. Dan dari sisi negatif ini juga air itu sampai saat ini itu masih juga sering dianggap sebagai pemicu bencana, ya. Banjir, keringan, tanah longsor, sumber penyakit dan sebagainya. Ya. Nah ini menjadi penting, jangan sampai lari di Jakarta karena masalah air, nanti di tempat yang baru juga bermasalah dengan air. Realitanya gitu ya, realitanya yang kita rasakan sekarang sampai saat ini ya 77 tahun merdeka itu belum ada satupun wilayah di negeri ini ya, apakah wilayah administrasi atau wilayah sungai atau das gitu ya, yang telah berhasil mengelola sumber daya air yang ideal. Ideal itu ya positifnya itu semuanya terpenuhi, negatifnya bisa dihindari, dinegatifkan ya, di apa namanya, diminimkan ya. Jadi belum ada ya yang ideal, aman dan berkelanjutan. Nah, ini lagi yang berkelanjutan ini belum kelihatan. Yang dapat dijadikan rujukan gitu ya. Mau seperti apa sih dalam mengelola air? Contohnya aja belum punya, belum ada. Gitu. Mau mengacu kemana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Akan seperti apa sih nanti pengelolaan airnya? Gitu. Kalau nanti oh, apanya potensinya ada, gitu ya. Nah, saya ambil dari ini dokumen yang ada bahwa di sana itu nanti akan ada air baku dari 3 waduk, waduknya sudah ada kan gitu ya. Kemudian 2 waduk yang akan direncanakan, 4 sungai dan 4 daerah aliran sungai. Nah ini yang perlu kita lihat gitu ya, apakah kenyataannya seperti itu. Nah ini yang perlu kita cermati, perlu kita dalami gitu ya. Nah, secara teoritis memang potensi atau potret sumber daya air yang ada di KN ya, yang ada di KN itu air permukaannya itu sungai-sungainya itu kecil sebenarnya ya. Nanti bisa kita lihat dari peta karena di sana itu masuk wilayah Sungai Mahakam ya. Ya, jadi sungai kecil, sungai musiman, ada 4 sungai yang tadi juga disebut ada 4 sungai ya, kecil. Sungai yang besar adalah Sungai Mahakam, jauh ini di Samarinda sana. Ya, ini memang Mahakam ini besar sekali, ya, airnya juga besar. Kemudian air tanah, ya, dari beberapa studi dari disertasinya Pak Andang Baktiar juga menyebutkan bahwa di sana itu air tanahnya minim. Ya. Kalau dari cekungan air tanah tidak berupa cekungan air tanah atau non cekungan air tanah. Ya, jadi air tanah dalamnya, air tanah tertekan itu tidak ada, ya. Khususnya di kawasan intinya, kawasan inti dan IKN-nya itu tidak ada aquifer tertekannya. Kemudian aquifer bebasnya juga minim, ya, air dangkalnya. Kemudian kemungkinan ada air payu di Teluk Balikpapan, ya. Pasang surutnya cukup tinggi di Balikpapan 2,5 meter. Tapi tentu saja kalau air payu ya sanita. Ini potensi-potensi yang bisa barangkali ya, nanti bisa dikembangkan. Ya ini kalau kita cross check data dari apa namanya pola pengelolaan sumber daya air, ini dokumen resmi yang sudah diteken oleh Kementerian PUPR 2017 gitu ya. Nah, yang biru atas ini adalah dasnya Mahakam gitu ya. Yang besar ini das Mahakam.
Yang das-das ini kecil ini cuma di sini nih, di lingkungan ini. Jadi kan kecil sekali gitu kan, kecil sekali. Apalagi yang masuk ke wilayah PPU, ya, sangat kecil, ya. Semuanya muara ke Teluk Balikpapan, ya, kecil. Dan namanya tidak tidak tercantum di ini ya, di dokumen ini karena saking kecilnya barangkali yang tercantum hanya satu nih Sungai Semoy, yang lainnya tidak, ya. Artinya secara resmi, secara nasional itu tidak tercantum di ini, di daftar das yang ada di wilayah Sungai Mahakam, ya. Ya, artinya ini boleh dikatakan kecil gitu, ya. Nah, kemudian air tanah ini ya, ini juga secara lengkap sudah dibahas di paparannya Pak Dr. Andang karena beliau penelitian di sini, ya. Nah, ini daerahnya adalah daerah Lencate, yang biru ini Lencate ini ya. Jadi lokasi yang di A ini kira-kira lokasinya apa namanya, kawasan intinya gitu ya. Bahkan banyak ini ya. Nah, ini sekaligus juga warning tentang tanahnya gitu ya. Tanahnya adalah tanah lempung, atau kalau istilah Semarang itu tanah yang kembang susutnya tinggi gitu. Sebenarnya sangat sangat rentan untuk terjadi ini instability ketebalan tanah. Karena pengalaman di Semarang, jalan yang melalui tanah model ini itu hampir hampir tidak pernah baik dalam jangka waktu yang cukup lama. Selalu terjadi pecahan-pecahan dan sebagainya yang nanti juga terkait dengan lahanan itu ya. Jadi di sini sama sekali boleh dikatakan tidak ada air tanah, yang ada agak ke tepi di sini, ke pantai gitu ya, wilayahnya ini ya. Jadi potensi air tanah sangat-sangat tidak ekonomis untuk dieksploitasi ya, karena tanahnya lempung ya. Tanah yang tidak bisa diambil airnya. Nah, ini kembali lagi saya ambil dokumen dari pola ya, pengelolaan sumber daya air ya, Wilayah Sungai Mahakam. Ya, di sini disebutkan potensi untuk bendungan hanya ini ya, Sepakus Semoy dan Lembakan ini di Penajam Pasir Utara ya, ada dua ini ya, dua ini ya, itu saja karena sungainya kecil ya waduknya tidak terlalu besar. Nah, yang direncanakan di dokumennya pemerintah gitu ya, dari eksekutif Semeru ini, wah ini ada sekian ini gitu. Ya, sehingga tidak ini tadi ya, melebihi dari tadi. Kalau dari pola itu kan sebenarnya dianalisis dari potensi dulu, kemudian butuh sana apa ya. Nah, ini tadi ya, Sepakus Semoy ini yang terwadai di sana. Kalau di sini ada banyak. Nah, di sini juga direncanakan nih akan mengambil air dari Mahakam nih. Padahal jauh sekali nih. Ini kan cukup jauh ya, mengambil Mahakam ke kawasan sini ya. Ya, cukup jauh ya. Ya. Ya, tapi ini yang tampil adalah seperti ini. Nah, kan menurut saya itu yang bisa saya ekstrak, yang bisa saya ambil dari dokumen yang saya peroleh gitu ya. Baru penyediaan air baku gitu. Padahal fasilitas infrastruktur sumber daya itu kan macam-macam yang harus disediakan ya. Air baku tadi, waduk yang akan digunakan, kemudian kedua bangunan intik tadi yang cukup jauh dari Mahakam. Kemudian informasi tentang penyediaan bersihnya, bagaimana akan dibuat dan sebagainya, ini belum ada informasi, apalagi sistem pengendalian banjir ya. Nah, kalau bicara sistem pengendalian banjir pasti harus didahului dengan master plan mengacu ke pola tadi gitu ya. Dan juga early warning sistemnya seperti apa, kemudian sistem drainase perkotaannya seperti apa, karena tadi kan maunya kota yang hijau, kota yang berkelanjutan, sehingga master plan drainase-nya juga drainase perkotaan berkelanjutan gitu ya.
itu belum eh, kelihatan ya di dokumen-dokumen yang saya baca. Kemudian sistem drainase lingkungan, sistem air limbahnya seperti apa. Nah ini belum surplus dan utilitas yang lain ini ya. Ya. Nah ini sebenarnya semuanya harus dalam satu integrasi ya, yang padu gitu ya, sehingga sekali itu didesain dan dilaksanakan nanti tidak dibongkar-bongkar lagi ya, seperti pengalaman-pengalaman yang sudah ini. Salah satu infrastruktur mengganggu yang lain gitu ya. Nah ini harusnya tidak akan terjadi seperti itu karena katanya akan menjadi kota percontohan, kota yang masa depan, yang smart dan sebagainya ini ya. Sehingga semua infrastruktur harus terintegrasi dan terpadu. Dan yang paling menjadi bahan pertanyaan bagi saya adalah ini ya, apakah ketersediaan data untuk pengelolaan infrastruktur sumber daya air itu betul-betul mendukung ya. Nah ini dari pengalaman sekian lama saya gitu ya, yang sering juga ikut dalam kegiatan perencanaan infrastruktur sumber daya air, itu yang namanya data itu sangat sangat sulit, sangat kurang memadai gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, sehingga apakah tadi yang diprogramkan sedemikian itu nanti bisa betul-betul terpenuhi. Kalau tidak kan bangunan kosong gitu ya, kosong ya. Banyak data yang harus disediakan dan ini dalam waktu singkat saya kira tidak mudah untuk ini, khususnya data hidrologi itu kan butuh data seri yang panjang. Ibu kota itu kan harus aman terhadap banjir, paling tidak banjir 100 tahunan, kalau perlu banjir 1000 tahunan ya, untuk bisa mengenerate atau mendapatkan data banjir yang kalau ulangnya tinggi, yang diperlukan data seri yang panjang ya. Nah ini saya yakin ketersediaannya belum ada ya, belum ada. Demikian juga data-data yang lain ya. Nah kalau datanya itu ada, lalu keterlibatan tenaga ahlinya apa juga sudah melibatkan semua ahli yang terkait ya. Jadi jangan sampai ini indah dalam gambar, indah dalam tampilan, tetapi kurang mendalam dalam ini karena kurangnya melibatkan seluruh ahli yang harusnya terlibat di situ ya. Kalau dia dokumennya memang gambarnya indah, ya, menarik gitu ya, tampilannya. Nah untuk kota smart itu harusnya gambarnya tidak hanya di atas tanah gitu, di bawah tanah harus detail gitu, karena infrastruktur banyak yang di bawah tanah, ya, mulai dari jaringan air limbah, ya, jaringan semua harus bawah tanah, gitu, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, semua bawah tanah. Nah ini kalau dari pengalaman yang ada kan salah satu surplus mengganggu surplus yang lain, bongkar pasang dan seterusnya. Nah, ini yang ini terjadi ya, karena kurangnya sinkronisasi, kurangnya koordinasi ya, antar penyedia infrastruktur. Lah ini mestinya tidak akan terulang ya. Kemudian yang ketiga adalah proses gitu ya. Proses itu kan panjang sebenarnya. Ini tadi saya gambarkan yang waduk, karena tadi akan bangun waduk ya. Waduk itu ya mulai dari pola-polanya sudah ada, sementara belum semua waduk yang diusulkan tadi terwadai dalam pola. Ini harus polanya memadai dulu ya, pola pengelolaan sumber daya air sungai tadi ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada pra-FS, ada FS, ada detail design, ada apa namanya, kalau waduk itu pasti ada sertifikasi desain ya. Kemudian baru pelaksanaan ya. Setelah pelaksanaan juga ada sertifikat lagi dan seterusnya. Ini panjangnya, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada waduk, tapi bangunan-bangunan yang besar itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang dari pengalaman gitu ya.
ya tidak cukup 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu baru terrealisasi. Ini yang juga ini kan juga sebenarnya aturan dari pemerintah. Jangan sampai bikin aturan sendiri tapi nanti akan juga tidak diikuti. Nah, yang terakhir adalah tentu saja dari singkat tadi, yang muncul dari benak saya adalah harapan saja ya. Karena IKN ini proyek yang prestisius, ambisius dengan target yang melangit gitu ya, luar biasa ya. Sehingga perlu direncanakan dengan cermat, komprehensif, holistik, rinci, detail, betul-betul detail ya. Ini yang lemah di kita itu dalam pertanyaan seringnya adalah kurang detail ya, kurang rinci ya. Kemudian didukung data yang lengkap, valid dan akurat ini. Ini yang menjadi menjadi pertanyaan besar untuk meyakinkan bahwa apa yang desain itu nanti betul-betul bisa berfungsi dengan optimal. Kemudian melibatkan multidisiplin, tenaga ahli, dan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ya. Melalui tahapan-tahapan proses pembangunan yang disepakati, yang baku, yang sudah ada aturannya, ya sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan sesuai dengan harapan ya. Karena ekspektasinya sangat tinggi, ya sehingga diperlukan kualitas perencanaan yang tinggi, pelaksanaan yang profesional yang tinggi gitu ya. Untuk menghindari sistem bongkar pasang, nah ini ya pengalaman gitu ya, pengalaman yang sudah ada sampai sekarang pun masih banyak begitu, dan tambal sulam ya. Doanya semoga Allah SWT selalu membimbing dan meridhoi usaha kita untuk membangun Indonesia ya. Kita jangan sampai masuk golongan ini ya. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar ya. Kita menghindar dari ini ya. Kita sadar gitulah bahwa untuk membangun itu butuh hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali pemaparan dari Profesor Dr. Insinyur